Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti Paputungan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 10 dengan judul hubungan antar efektivitas kepemimpinan dengan kekuasaan. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik pada khususnya. Pada hal ini, politik mengonsumsikan inti kekuasaan politik, artinya memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan erat kaitannya dengan pengaruh atau mempengaruhi. Kekuasaan pada umumnya berupa relasi, dalam arti terdapat satu pihak yang menguasai dan satu pihak yang tunduk. Satu pihak memberikan perintah dan satu pihak harus patuh pada perintah tersebut. Selanjutnya, pengertian efektivitas. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi. Kegiatan ataupun program disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Selanjutnya, sumber dan bentuk kekuasaan. Yang pertama, sumber kekuasaan individu, dan yang kedua, sumber kekuasaan struktural. Selanjutnya, taksonomi kekuasaan French dan Raven. Taksonomi kekuasaan French dan Raven: yang pertama, kekuasaan ahli; yang kedua, kekuasaan rujukan; yang ketiga, kekuasaan yang sah; yang keempat, kekuasaan imbalan; dan yang terakhir, kekuasaan koersif. Hubungan kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan selalu memberikan kesan yang menarik, senantiasa memberikan daya tarik yang kuat pada setiap orang. Suatu ungkapan mulia mengatakan bahwa pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan suatu pekerjaan. Merupakan ungkapan yang mendudukkan posisi pemimpin dalam suatu organisasi pada posisi yang terpenting. Sedangkan kekuasaan merupakan sifat-sifat yang berhubungan dengan orang dan posisi yang didudukinya. Ini merupakan dasar kekuatan bagi pemimpin untuk dapat mempengaruhi orang lain. Dalam manajemen, kekuasaan merupakan kemampuan seorang pendapat menggunakan serta menggerakkan sumber daya yang tersedia guna dapat mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, penerapan kekuasaan dalam kepemimpinan. Salah satu cara penerapan kekuasaan dalam kepemimpinan adalah melalui kekuasaan formal yang diberikan oleh posisi atau jabatan yang diemban. Sebagai contoh, seorang CEO memiliki kekuasaan formal untuk mengambil keputusan strategis dan mengarahkan organisasi. Seorang pemimpin yang memiliki keahlian dan integritas yang tinggi akan lebih mudah mempengaruhi orang lain dan mendapatkan dukungan mempengaruhi perilaku orang lain. Kekuasaan juga merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan terdapat di sebuah bidang kehidupan dan dijalankan. Kekuasaan mencangkup kemampuan untuk memerintah agar yang diperintah patuh, dan juga memberi keputusan-keputusan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.